Bonsai Imajiner. Assalamualaikum, sahabat bonsai imajiner dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan kami. Hari ini kita akan mentreatment bahan bonsai ilang-ilang. Anda bisa saksikan kita akan buat bahan ini dari yang biasa menjadi tidak biasa. Ini berarti bahan bonsai ilang-ilang yang biasa ya, Mas? Ya, Cirinya masih biasa, belum tidak biasa. berarti Belum di treatment. ini baru treatment Ya, pertama. iya, nanti kita treatment lagi. Oke, seperti biasa kita lakukan pruning dulu. Biasanya nih perlu berapa kali treatment, Master? Ya kalau masih bahan mentah seperti ini masih panjang perjalanannya. Kenapa dikasih karung? Ya kita Bukan untuk pot. ini belum saatnya masuk pot. Jadi kita biarkan untuk mendapatkan ukuran yang proporsional. Ya ini kan perlu dibesarkan lagi nih cabang-cabang ini. Besar, Master? Batang ini ngaruh. Ya diantaranya itu kita menyesuaikan ukuran batang pokok dengan apa namanya ini cabang-cabang untuk mendapatkan atau mengejar besarnya batang pokok. Untuk mendapatkan ukuran yang proporsional, kita harus memberikan atau menempatkan bahan ini di medianya yang besar. Jadi paling tidak kita pakai karung lah untuk cari aman, mudah dan murah juga, dan prosesnya juga kita lebih mudah untuk membawa atau mengangkatnya. Kenapa yang kecil-kecil itu dipotongin, Master? Ya karena memang ini tidak kita pakai untuk kedepannya. Kita hanya memakai cabang pokok saja yang nanti kita akan kembangkan lebih jauh lagi. Nah, yang tidak terpakai sebaiknya kita buang untuk mengurangi pembagian makanan dari akar, agar batang ini juga lebih cepat yang lain-lainnya terkonsentrasi makanannya ke cabang-cabang yang kita rawat dalam jangka waktu yang relatif panjang. Ini kan gerak dasar ya, Master ya? Iya betul. Nah, kedepannya apa yang mau bikin gitu? Rencana? Rencananya ini Bisa ditentuin sekarang atau enggak? ya betul, memang harus kita program diantaranya. Jadi harus kita berikan dasar pembentukan pohon ini akan kita apakan seperti apa, harus kita dasari dulu. Kan sudah ada gerak dasar ya dari alamnya. Ya betul, nah tinggal kita memperkuat saja, mempertegas gerak dasar yang sudah bawaan dari alamnya seperti apa, kita pertegas saja. Tidak harus merubah secara ekstrim ya. Tapi memang ada sebagian yang harus ekstrim ya. Ya kalau memang dia gayanya memang bisa dibuat ekstrim, rata-rata orang akan mengikuti atau mengembangkan atau mengkreasikan gayanya itu menjadi ekstrim. Nah ini kan tidak terlalu ekstrim, jadi kita ikuti aja lah gerak dasar bawaan dari pohon atau bahan yang sedang kita treatment ini. Ini kelihatannya mau di press cabang, Master ya. Betul. Dikurangin cabang-cabang. Ini ketinggiannya kita kurangin untuk mendapatkan jarak yang ideal antara cabang bawah dengan atas supaya tidak terlalu jauh.
Jadi kita kurangi dan kita rawat untuk selanjutnya. Inilah nanti yang kita pakai untuk selanjutnya, akan kita besarkan atau terus kita lakukan treatment. Berarti tujuannya untuk Mengidealkan ya antara jarak cabang atas antara jarak atas sama samping sama bawah, sama bawah. agar tidak terlalu jauh mahkotanya. Kalau mahkotanya sebelah mana, Mas? Ini nanti jadi mahkota. Kenapa yang dipilih itu? Ya karena posisi yang tertinggi ini yang kita kondisikan untuk menjadi mahkota. Berarti selanjutnya gaya apa tuh? Ini gaya menggantung karena posisinya di atas pot. Nah, ini menjulur ke depan atau ke sebelah kiri dari kamera, bisa kita saksikan. Ini posisinya nanti menggantung seperti ini. Nah, inilah anggap saja ini bibir pot. Tuh. Berarti nanti perlu dikawatin, Master. Ya, betul. Bentuk gerak dasar ya. Ya, cabang atau yang akan jadi mahkota, baik ini yang di atas sebagai mahkotanya ataupun cabang yang di bawah untuk menunjang secara keseluruhan. Nanti akan kita kawat untuk memberikan gerak dasar, untuk menunjang gerak dasar daripada bahan yang sedang kita treatment ini. Baik, sudah selesai, kita rapihkan dulu yang lainnya. Ini bekas apa, Mas? Kayak gini nih. Itu waktu pengambilan pendongkelan mungkin kena alat. Oh, bukan dibentuk dari Master, bukan? Bukan. Master, Ya. kenapa ini bentuk pemotongannya tuh apa ya? Tadinya kan tinggi ya. Iya betul, ini tinggi. Apa tekniknya begitu atau memang? Ya tujuannya ada, artinya untuk meluaskan tumbuh cabang dari batang ini supaya kelihatan luas. Harus kita siasati dengan pembuangan dan pembentukan hasil dari sisa potongan tadi, agar terlihat lebih luas lagi atau lebih natural lagi. Coba sebentar, Master, mau dilihat. Jadi ini sesuai, tidak boleh lebih tinggi dari yang ini, Master. Oh Batang iya. selanjutnya atau gimana? Ya, kalau kita tidak membuat untuk ornamen keringan, sebaiknya dibuang, dan ini bentuknya kita buat luas supaya lebih terlihat alami lagi. Nanti kan ini berkembang membesar, sehingga nanti kambium ini juga kita harapkan berjalan akan menutup luka ini agar lebih mudah. Kalau terlalu tinggi kan agak sulit. Jadi biar dekat juga dengan. Ini juga sama ya, Master ya? Ini juga sama halnya. Iya, betul. Lalu ini juga sama terlihat. Jadi ada tekniknya, tidak sembarang potong ya, Master? Iya, kira-kira seperti itu untuk mendapatkan bentuk yang ideal. Tuh, teman-teman lihat. Berarti pemotongan ini gunanya untuk mengidealkan posisi tanaman. Ya, Master? Posisi antar cabang. Posisi antar cabang. Ya. Jadi supaya ideal antara cabang dan
batang. Ya biasanya bentuknya menirus atau mengerucut. Biasanya bentuknya mengerucut. Ya, mengerucut semakin kecil ke atas agar terlihat lebih natural lagi. Berarti nanti kedepannya ini udah nggak tumbuh batang sebelah sini, Master? Ya enggak, jadi di belakang ini memang tidak kita pakai. Kalaupun nanti tumbuh ya kita buang. Yang kita rawat selanjutnya adalah ini batang pokoknya. Ya ini termasuk. Ya, jadi teman-teman begitu ya. Jadi ini kemungkinan tidak ya, misalkan tumbuh batang juga akan dipotong karena akan fokus ke batang yang sudah di program ya, Master ya. Betul sekali. Sudah kita planning ke depannya. Iya. Oke, Master, ini sepertinya itu sudah cukup ya? Iya, paling ini sedikit lagi lah. Sembari terakhir pengerapihan bisa boleh direview, Master. Silakan, dan nanti setelah ini kita tahapan setelah ini adalah wiring atau pengawatan. Setelah ini tahapnya pengawatan. Jadi sebelum dikawat kalian teman-teman yang bisa lihat dasarannya seperti ini. Yang tadinya itu tinggi atau rindang sedikit. Nah, inilah bentuk sebelum dibuat atau diberikan kawat. Oke, Master. Nah, berarti yang bakal dikawat ini yang cabang-cabang ini? Iya, semua. Semua ya? Yang tersisa yang sudah kita program. Jadi ini proses mulai pengawatan nih, Master. Lihat Iya, tutorialnya, betul. teman-teman lihat tutorialnya. Mulai dari sudut deket apa tuh? Cabang ya? Iya. Batang kita lilit sebagai buat fondasi, lalu dililitkan ke batangnya, ke cabang dari batang putar lilit ke cabang. Apa sekiranya kalau tidak dikawat, Master? Hal apa yang terjadi jika kita ini tidak mengkawat tanaman? Ya, jadi pengawatan ini atau wiring ini memang ada tujuan dasarnya. Tujuan dasarnya adalah mengarahkan percabangan ini sesuai dengan program atau konsep yang sudah kita buat agar cabang ini mengikuti arahan kawat yang kita arahkan. Kira-kira seperti itu. Untuk membentuk sebuah gaya. Ya, untuk menunjang bentukan sebuah gaya, tentunya cabang ini harus geraknya harus ideal dengan gaya gerak dasarnya. Jadi gerak dasar apa, Master? Sorry. Menggantung. Menggantung. Jadi dasarnya begini, teman-teman. Kalau menggantung berarti titik utamanya dari mana, Master? Dari Ini yang kanan ya? Nah, ini sebagai tolak ukur bahwa tanaman ini menggantung adalah dari gerak dasar yang kita lihat ini. Dari bentukan pot juga terlihat. Berarti dia dari sebelah samping. Sebagai bentuk dasarnya ya, Master ya? Ya, kita bisa lihat dari samping sini. Nah, kita lihat ini. Seperti ini kira-kira. Ini apa perlu dikawatin semua atau tidak, Master? Ya, tentunya ini kan cabang yang ya, nongol nih, gitu kan? tentunya ini kita untuk melihat bentuk keseluruhan, sebaiknya kita kawat seluruhnya untuk mengarahkan kawat-kawat yang sesuai dengan konsep yang kita terapkan. Dengan gaya menggantung tadi ya, Master? Iya, yang lainnya menunjang juga dengan gaya yang kita buat konsepnya, sehingga percabangan ini terlihat sangat ideal. Nah, sebentar, Master, ini pas saat melilitkan itu kencang atau tidak, Master? Coba dicek sebentar, Master. Silakan. Agak kencang ya, Master? Maksudnya Ya, rapat ya? rapat saja tapi jangan terlalu kencang. Terlalu kencang ya, rapat Ya, teman-teman. kita buat rapat, kira-kira. Kayak orang pakai sabuk gitu ya? Ya, Sabuk seperti gitu. itu. Jadi kalau terlapat juga kita kan mengganggu pernapasan. Begitu juga dengan pohon. Dia akan berdampak juga. Kita lihat Suplai makanan itu jadi agak terhambat. ini benar nih. Tuh. Dia nggak terlalu apa namanya? Nggak terlalu
kencang, cuman rapat. Tuh. Oke, Master. Baik, kita berikan lagi kawat di cabang yang paling bawah. Nah, kalau yang batangnya lumayan muda nih, gimana masternya? Saya mau lihat coba sebentar. Jadi kita sesuaikan dengan besar ukuran kawatnya. Nah, kalau masih muda gini cukup dengan kawat dengan ukuran kecil atau nomor 1. Oh, kalau dia batangnya muda menggunakan kawat aluminium nomor 1 ya, Mas? Nomor 1, dan batangnya kecil kita sesuaikan dengan ukuran kawatnya, kita pakai juga yang terkecil. Coba sebentar Master, habis ini saya mau lihat, mau kasih tahu ke teman-teman tingkat kerapatannya. Coba nih teman-teman bisa lihat tuh, ini rapat tapi tidak kencang, ini rapat nih. Bisa diputar Master, boleh diputar, Bisa ngikutin arah ini ya, ngikutin ya, arah ini. ngikutin arah ini. Sebaiknya kalau kita melakukan pengarahan atau memutar batang ini, pangkalnya harus kita pegang untuk menghindari patah dari pangkal. Oh gitu. Nah, jadi nggak bisa begini, nggak bisa tangan satu, nggak bisa. Ya, ini nanti akan ikut terputar juga, bisa terjadi patah. Nah, kalau patah gimana tuh? Kalau patah kita harus nunggu, mengulangi lagi, nunggu Tapi bisa tunas. tumbuh, Master. Ya, biasanya kalau hilang-hilang ini termasuk yang apa namanya, tahan banting. Biasanya keluar lagi dari titik yang kehilangan tunasnya tadi atau cabangnya tadi. Nah, misal nih Master, batangnya itu patah, maka solusinya adalah, ya kalau patah, kalau memang itu sudah menjadi satu konsep keseluruhan, tinggal kita tunggu cabang berikutnya tumbuh di titik yang sama. Oh, di titik yang sama. Kalau Ya. di titiknya beda gimana Master? Ya, nanti konsepnya akan berubah. Oh gitu. Kan berubah konsep. Nah, contoh bentuk. misalkan ini patah nih Master, jangan Ya. sampai lah ya, tapi ini kalau sampai ini patah gimana nih? Ya, Nah, kita ini tunggu. Kan mahkotanya nih kan? Betul, kita tunggu. Kalau seandainya dia tumbuh di titik yang berbeda, konsepnya nanti akan berubah semua. Karena Bukan kan kita gaya apa tadi tuh? menggantung lagi berarti. tetap mungkin menggantung, hanya konsep arahannya atau mengarahkannya berbeda lagi. Oh gitu. Coba Master minta tutor pas saat pemutaran batang. Baik, nanti Akan kita di-zoom, lihat teman-teman, setelah supaya kita tahu. lakukan waring terakhir pada cabang yang terakhir ini, akan kami berikan tutorial untuk cara menekuk batang yang sudah dikawat atau di wiring. Baik, sudah selesai. Oke Master, coba mau lihat proses. Baik, kita Apa namanya ini, melangkah ke proses pengarahan bentuk daripada cabang-cabang yang sudah kita kawat. Baik, seperti ini. Nah, ini lilitannya ke kiri, mutarnya ke kiri. Coba Jadi lihat, kalau kita lakukan pembentukan atau kita bengkokkan ke kiri, juga harus dibarengi dengan putarannya. Oke. Seperti Dan ini. batangnya tahan yang bawah ya, Mas? Yang Pangkal ya. pangkalnya kita Pangkal tahan untuk batangnya menghindari ditahan. patah cabang atau patah ranting. Itu juga dengan yang di bawah ini. Pelan-pelan Master. Di zoom pelan-pelan. Ini guys, lihat guys tuh. Puternya mengikuti arah Putaran kawat. putaran kawat. Tuh.
Terakhir ini berarti ya Master, sebelah sini. Ini. Oh iya, atas dulu. Belum. Ini cabang pelengkap karena nanti posisinya di belakang, Om. Nah, jadi seperti ini posisi di belakang. Oh, posisinya begini. Ya, ini tampak mukanya ini. Tampak mukanya ini, coba sebentar. Atau biasanya kita istilahkan muka dari pohon ini adalah ini. Gitu. Jadi nanti ini kita potong tidak terlalu panjang. Yang mana Master yang dipotong? Bagian belakang. Ya, bagian belakang Oh, kita ini tuh yang dipegang perpendek. tuh. Jadi cuma kelihatannya begini nanti. Kita untuk cabang. Ya. Beres ini Master ceritanya. Ya, nanti kita potong untuk melihat bentuk keseluruhan. Ada yang kita kurangi. Nah, baiklah para sahabat imajiner di rumah, sudah kita lakukan secara keseluruhan, baik proses firing maupun pembentukan dari bahan bonsai ini, sehingga terlihat lebih kompak, lebih rapih, dan terlihat jelas bentuk dasar dari pohon ini. Nah, di sini nampak menggantung, maka kita buat ini gaya menggantung seperti ini. Jadi ini adalah bentuk dasar dari gaya pohon bonsai menggantung. Menggantung. Bisa kita lihat sekilas guys. Bisa dilihat. Ini posisi di belakang. Posisi yang depan Jadi tampak mukanya. Nah, muka dari pohon ini atau bonsai ini, setiap pohon ada mukanya. Nah, inilah tampak mukanya. Tapi muka Master, Ya. Ini adalah bentuk muka bahan bonsai dengan gaya dasar yang akan Dibuat memiliki gaya menggantung. Ya teman-teman ya. Oke Master, cukup. Baik, baik para sahabat bonsai imajiner di rumah, terima kasih atas segala perhatiannya. Segala proses dari awal hingga ke titik ini sudah Anda saksikan semua. Semoga semua bermanfaat untuk kita semua. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat, dan tetap bahagia. Salam satu hobi.